Ada kau. Soal apa kau coba untuk Kau tahu baru belajar kemarin. Kamu orang tahu juga. itu ajaran Islam tidak lain daripada ajaran Islam. Makanya Muhammad bertapa-tapa di dalam gua Hira ngapain? Iya. Untuk mencuri firman Tuhan. Orang Kristen, Yahudi dan juga orang Hindu seperti itu. Makanya kau lihat lambang anak bintang di atas masjidmu itu adalah lambang kepunyaan orang Hindu. Hadis yang puasa, tadi Bang. kamu bacakan, host. Hadis yang tadi kamu Yang ku bacakan. tanya apa yang dilanggar Nabi Muhammad? Gini. Kau lihat ini, ya. Melakukan persetubuhan semasa berpuasa dalam bulan Ramadan adalah haram dan dosa besar hukumnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tunjukin mana. Kamu tunjukin boleh dulu. diam atau tidak? Aku belum dekat. Kalau kamu tidak boleh eksekusi, kamu di bawah. Itu aja. Ya bukan, ya tunjukin. Saya minta ditunjukin. Nggak ada gunanya kau nih. Itu nggak ada gunanya gimana? Kamu diam, makanya tidak fokus. Iyalah. Bang Muklis itu host dari tadi sudah tunjukkan data itu Bang Muklis. Kita sudah bawakan data daripada Quran dan juga hadis. Quran itu diperintahkan untuk melakukan yang namanya sholat, harus menahan segala hawa nafsu, termasuk juga nafsu seks. Tapi ketika ditunjukkan hadis oleh host bahwa Muhammad sendiri melanggar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit kenyataan. Apakah dia dikatakan seorang tauladan? Mengapa dia sendiri yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh Allah, Bang? Kamu paham nggak soalan? Terlalu sulit Saya kebenaran. tanya di situ apa yang dilanggar? Kan saya Yang nanya bertanya ini, Bang, ini aku bacakan ya. Aku dan bapakku pergi bersama-sama hingga kami datang menemui. Sebentar. Dia sudah lihat hadis itu, tapi dia tanya apa yang dilanggar. Oke. Terlalu bodoh. Dan di dalam puasa bukan hanya menahan hawa nafsu seperti lapar dan ini, tapi ketika melakukan yang namanya hubungan intim dengan istri-istri atau bercumbu pun itu dikatakan akan batal. Kenapa baginda sendiri yang melanggarnya seperti itu? Malah berpuasa nyenyot. Itu. Ini bedanya kan. makanya dibaca dulu yang dengan berkata, benar. Jangan. Yang dia berkata, aku bersaksi tentang Rasulullah SAW bahwa apabila beliau pada pagi hari tadi subuh. Ya, apa yang buat masih dalam keadaan junub setelah berhubungan tanpa mengeluarkan sperma. Junub itu tanpa mengeluarkan sperma, bukan masalah itu, Bang. Mengeluarkan. Ini bukan masalah mengeluarkan. Apakah nyenyot itu bukan hawa nafsu? Kan gak dabling sih, ngapain di mute gitu loh. Ngetot itu nafsu atau enggak? Astagfirullah, ini bahasanya udah kasar kali ngentotnya. Iya, itu Bukan nyenyot, kasar, itu memang bukan sesuai dengan dalil itu Bang Muklis. Jangan main Iya. framing. Di situ sudah Tidak jelas. di-framing. Di bawah aja. Kalau misalnya goblok Nggak ada sekali. gunanya, Bang. Nggak ada gunanya bawa orang botol dan tolol dan bodoh. Ini kadun-kadun ini tidak pernah pintar-pintar ya. Nggak, dia usaha untuk menutupi kebodohannya. Terlalu berat, saudara. Oscar, Dik. ayo Oscar. Iya. Minta maaf manot ya. Jangan parah-parah. Nanti ada yang berdarah. Datang bulan pula kan. Nanti kencing setan pula di telinga. Terlalu berat, saudara. Ketika tidur malam, jin tidur di lubang hidung. Ya, Bang Oscar, sudahkah hidungmu terlepas daripada setan dan jin? Makanya aku doakan dulu keluar dulu setan dan jin daripada hidung. Ya betul, Baja. Ya. Halo? Dia Ya, tahu. halo? Ya, nih. Aku nak tanya. Kenapa Muhammad bersenggama waktu dia berpuasa? Aduh. Ini hadis ini, bro. Aku nak tunjukkan Iya. kau.
Hadis dia Bukhari 1796, 1792, ya, 1729 dan Musnad Ahmad 7228. Ini hadis ini banyak yang menyatakan tentang ini. Bahkan ini hadis daripada Aisyah. Oke, saya jelaskan. Di sini tertulis bahwa beliau pagi hari masih dalam keadaan junub, bukan Iya, masih. beragama. Iya. Mengerti tidak? Tahukah Iya. arti junub? Ya tahulah. Nyenyot Apa tuh. artinya junub? Basah kepala itu unyungnya. Bisa bicara tidak? Ya, kepala unyungnya basah itu. Apa arti junub kalau betul? Apa mau maksud kamu? Mungkin siapa tahu di pemikiranmu junub itu melakukan hubungan mungkin. Oh. Di mana ke datamu? Tunjuk datamu. Junub itu bukan hubungan. Tunjuk. Oke. Tunjuk data. Junubmu itu bukan hubungan. Junub Mengikut di dalam Al-Quran. Jangan Oke, kata ulamamu. Ya. ya bukan melakukan hubungan ya. Saya perlihatkan tunggu. Ya, tunjuk. Tunggu sabar. Tunjuk. Saya tunjukkan karta junub. Ya, nak usah kamu klis. Terlalu Tunjuk. bodoh kamu. Tunjukkan data ya, data Bang Oscar. Data. Supaya kita paham junub apa artinya. Ya, tunjuk. Tunjuk Biar kita dulu, baca. Apa? Oke. Apa itu? Junub apa? Junub. Coba baca. Junub adalah keadaan hadas besar yang mengharuskan seorang untuk mandi wajib Karena setelah berhubungan intim. Itu kan. Setelah dia, berarti dia nyenyot. Udah nyenyot, basah, mandi. Astaga. Data kamu itu oke. tanpa memperkuat alibi Terima host. kasih, puji Tuhan. Loh. Itu kan pertanyaan saya. Kenapa Kalau- kau cepat-cepat tutup kamera, Oscar? Kenapa malu kan, malu tunjuk kan? data itu tadi? Tunjuk. Oke. Tunjuk. Cepat-cepat tutup kamera. Terlalu sulit. Ini. Ya, Oke. baca ulang. Baca. Saya jelaskan. bersama-sama. Ya. Nah, kebaca aja dulu. Baca aja dulu. Keadaan Nggak usah hadas besar dijelaskan. yang mengharuskan seorang untuk mandi wajib, mandi junub, Kasih dekat-dekat setelah kamera. berhubungan intim, saudara. Kebenaran itu tidak pernah akan disembunyikan. Saya bisa jelaskan tidak? Saya bisa jelaskan tidak? Apa yang dijelaskan lagi? Udah jelas kok. Makanya saya jelaskan, dengarlah. Kau jelaskan pakai data lagi, mana yang jelaskan lagi? Junub itu dalam posisi keadaan hadas besar, ngerti? Jadi Ya. di dalam Islam itu berhubungan intim dari malam setelah buka puasa sampai imsak itu tidak dilarang dalam Islam. Ketika Oh iya betul. Tapi tadi Ya. Muhammad itu pagi hari, bro, bukan subuh. pagi hari di dalam keadaan junub. Tolong. Ada. bodoh. Oke, aku tunjukkan dia, engkau. Pagi Ini hari tengah- dalam keadaan junub. Junub itu hadas Ini. besar. Dia berhubungan Jangan malam hari. marah-marah. Tahu. Panas, dia sudah panas, saudara. Panas dengan datanya sendiri. Otakmu memang otak. Santai saja, bro. Bicara baru tidak ada ilmu. Oh, bukan tidak ada ilmu. Itu yang host tunjukkan itu data dan dalil itu, Bang. Iya, ini dia. Iya. Di pagi hari dalam keadaan junub, dia dalam keadaan hadas besar. Bukan menentukan bahwa dia Kamu berhubungan. sudah sekat-sekat sudah, saudara. Terlalu Bodoh, sulit bodoh, kebenaran. bodoh. Oi, marah-marah sudah. Batal puasa nanti, Bang. Jangan, Bang. Batal puasa. Kita baca, Bang. Disebut junub adalah ketika seorang mengalami salah satu daripada dua hal. Pertama, keluarnya mani dari alatnya itu, ya. Baik secara sengaja atau tidak. Astaga. Bang,
Saya selalu berhubungan dengan istriku. Biasanya saya mandi Iya, pagi, tidak saya mandi masalah. dulu namanya. Tapi ini kan bulan puasa. Bulan puasa Aku tidak mau ke tungging, mau ke tungging, mau ke tunggang tungging atau terbalik kah? Enggak masalah. Tapi ini masalahnya waktu bulan puasa, bro. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan siapa bilang tidak melarang kamu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium dan mencumbu istri beliau, padahal beliau sedang berpuasa. Coba kau dengar dulu, Oscar kau dengar dulu ya. Ya. Di dalam hukum Islam tadi kita sudah tunjukkan bahwa larangan bagi orang Islam yang ketika melakukan puasa berhubungan dengan istrinya atau bersetubuh dengan istrinya itu adalah hukumnya dosa besar. Ya. Astaga. Iya, melakukan puasa. Muhammad sudah Pertanyaannya di malam hari makanya berpuasa begini, tidak? Pak Oscar. Begini. Iya, itu kan Makanya waktu dia Muhammad puasa, bukan malam hari, bro. Sebentar. Makanya Muhammad sudah tahu ayat itu. Muhammad sudah tahu turunnya ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang yang namanya ketika puasa melakukan hubungan intim. Tapi dia sendirilah yang melakukan hal itu. Jadi bagaimana dong dikatakan suri tauladan? Astaga. Ayo. Karena Lanjut, kebenaran Bos. aku kepanasan. Karena kebenaran jadi darah mengalir. Allahu Akbar gitu ha. Aku dulu pun para jihadis, bro. Kalau aku nak tunjuk kau punya garang, aku lagi garang, bro. Kau punya belum apa-apa lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium dan mencumbu istri-istri beliau padahal beliau sedang berpuasa dan beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan kalian katanya. Tapi kenapa dia mau mencumbu istrinya pada tengah puasa? Katanya mengendalikan nafsu. Ya. Ini nampak sekali dia menutupi kesalahan dia. Apa dia katakan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium dan mencumbu istri beliau, padahal beliau sedang berpuasa. Jelas. Hadis tadi jelas dengan hadis ini berkaitan. Ya, jelas. Apa dia katakan? Orang dungu yang tidak keinginan terhadap wanita, dengan dia menutupi hal yang apa yang dia lakukan. Lepas itu dia bilang orang dungu, padahal diri sendiri melanggar perintah. Sulit, saudara. Sulit, sungguh sulit. Bukakan ya, saya perlihatkan. Tunjuk apa yang kau tunjukkan? Oke. Ya. Tunjukkan data. Oke, siap. Sabar ya. Sabar, tenang kita. Ini sebelum kau buka data, aku buka lagi satu data hadis yang berkaitan juga. Oke. Iya. Saya bacakan Apa? Arabnya atau Tidak terjemahannya? usah kau Arab. Apakah kau tidak percaya lagi dengan ulamamu? Oke. Dah. Baca di situ. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Itu Ya. Al-Baqarah 87 Al-Baqarah malam hari, tapi Iya. yang tadi itu dia tengah berpuasa, bro. Di Aku tidak pagi cakap hari itu itu. dalam posisi junub. Paham tidak? Mana ditulis itu posisi junub? Sebentar, host. Kamu ini baca ulang. makanya Kamu diskusi tampilkan itu. tadi hadis ini. Sebentar, kau dengar dulu. Sebentar. Kamu dari awal pun kita sudah tunjukkan bahwa di dalam larangan itu Allah melarang ketika dalam keadaan berpuasa nih, contoh daripada saat kalian tutup puasa sampai pada buka puasa, artinya sampai kepada matahari terbenam. Jadi bukan di saat ini yang dalil yang ditunjukkan sama host ini atau hadis ini adalah ketika di saat Ginda lagi puasa, Bang. Bukan bilang memang tidak boleh kalau malam. Bukan dia sedang Malam buka boleh. puasa. Tapi hadis itu dia sedang berpuasa. Kita memang susah.
Susah Bukan kau cerita malam hari mau lintang Pagi bukan hari. kah, lintang belakang kah, terserah lu. Tapi masalahnya ini tengah puasa. Di pagi hari itu Rasulullah takut. Sebentar. Sebentar Bang Oscar. Jadi Bang Oscar mengatakan bahwa Muhammad berhubungan di malam hari, di pagi hari baru dicebok begitu, dicuci. Iya. Saya sering jadi begitu. Saya sering begitu. Anda menganggap waktu malam itu Nabi Muhammad lupa cuci begitu atau bagaimana? Saya biasanya begitu, Bang, ya. Itu dia. Ketika Kan saya tidak ada dikatakan di ayat itu. Iya. Coba baik Pagi, tengok baru ayat saya mandi tadi. dulu. Baru saya Tengok ayat tadi, saya tidak masalah dengan kamu mau lintang pukang kah, patah pinggang kah, sampai 6 semester kah, untung kau. Nah, tapi ini hadis ini, kau lihat baik-baik baca ini. Telah menceritakan kepada kami Isam bin Sa'id, dia berkata, telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Dinar, Sa'ad bin Aus dan Misridah dan Yahya al-Sari. Ari Aisyah berkata, Rasulullah pernah menciumnya sedang beliau sedang berpuasa dan beliau juga mengulum lidahnya. Sekarang Ini tengah puasa, bukan malam buta. Aku tak cakap malam buta. saya tanya Kau tengok lagi, bentar. Enggak. Biar Oke, jelas. saya tanya kau. Biar aku tidak asumsi. Cuba kau lihat ini. Nabi radhiyallahu anha mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan mencumui istri beliau padahal beliau sedang berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling mampu, katanya paling mampu, tapi berpuasa juga ngenyong. Dan tadi jelas dapat nyambung daripada hadis. Kuatur saya mau. Ya, nanti kau simak baik-baik ya. Nih, aku dan bapakku pergi bersama-sama hingga kami datang menemui Aisyah radhiyallahu anha yang dia berkata, aku bersaksi tentang Rasulullah SAW apabila beliau pada pagi hari, bukan subuh, bukan malam. Paham? Pagi hari Pak, dalam keadaan jenuh. Iya, bukan masalahnya malam atau tidak. Yang sambung tadi dengan puasa. Astaga. Pagi hari Sudahlah bro, kau tunjuk dulu hadismu yang menyanggah dia tidak waktu pagi. Ada mana? Pagi hari melakukan Tunjukkan hubungan istri dengan hadismu istrinya, bahwa begitu? iya malam hari Begitu dia pernyataannya. nyenyot-nyenyot. Pagi hari dalam keadaan junub, paham tidak? Iya, tun. Aduh. Hatimu saja. Pagi hari dalam keadaan junub, bukan melakukan senggama, paham tidak? Baca baik ya, baca baik. Kok Pagi hari dalam keadaan junub dalam setelah keadaan hadas besar, habis melakukan. iya setelah Kau baca dulu, jangan modal. jangan panas-panas lah. Baca. Ikro. Oke, lah saya bacakan ya, supaya kau paham. Aku bersaksi tentang Rasulullah SAW bahwa apabila beliau pada pagi hari masih dalam keadaan junub, bukan masih melakukan hubungan. Ih, gimana otakmu? Dalam keadaan junub itu berarti dalam Ya, keadaan hadas besar. ini boleh kau terangkan bro. Tidak. Nggak perlu kau terangkan, begitulah. Ini kau terang. Kalau Ini kau terangkan terangkan, ini. kau artikan sesuai dengan hawa nafsumu. Ini terangkan. Ini terangkan. Hadis ini. Saya kira jelas itu. Masih dalam keadaan junub, bukan melakukan hubungan. Paham tidak? Ini yang ini lagi satu Kau nih. artikan Jelaskan sendirimu ini. sesuai dengan Jelaskan hawa ini. nafsumu. Mulai saudara jin kepanasan di telinga. Jin kepanasan di telinga. Rupanya setan sedang kencing di lubang hidung. Makanya dia makin kepanasan. Jadi pertanyaan saudara. saya, dari mana di situ ada kata bahwa pagi hari Rasulullah berhubungan dengan istrinya? Oke, Coba. ini kau baca. Ini kau baca yang ini. Tadi ada hadis di situ. Aisyah pun sedang berpuasa, dicium, digulung lidahnya.
Ada juga Baginda sedang berpuasa. Jadi bukan hanya satu hadis, Bang Oscar. Kau jangan kepanasan di sini. Itu dari hadis ini. Dari Sekarang hadis-hadis tunjukkan ini. kepada saya ayat. Dengar. Ini Dari yang macam. hadis-hadis ini sudah menunjukkan bahwa kelakuan dan karakter Baginda bagaikan anjing. Bagaikan di prank. Baca dulu ini belum yang lagi satu nih. Dibaca. Kelakuan Coba aku baca suaminya ini. Iron itu kelakuan suamimu Iron. Iron Ini kalau dia bacakan. tiap lakukan itu berarti mati lasonya itu suamimu Iron. Oh, suamiku nggak bakalan Jangan mati, panas ngapain? lah. Siapa yang Jangan menyerang pribadi, bro. bakalan loh. Ternyata dia saudara ingin berjihad menghalangkan darah. Itulah ajaran haus darah. Inikah dikatakan kamu ajaran paling benar, bro? Tunjukkan kepada saya Sadar kau? dalilnya bahwa Apakah mencuri membunuh orang lain itu adalah imanmu? dan saya so tahu. Sadar kau? Soal apa kau coba untuk Kau tahu baru belajar kemarin. Kamu orang so tahu juga. itu? Ajaran Islam tidak lain daripada ajaran Islam. Makanya Muhammad bertapa-tapa di dalam gua Hira ngapain? Iya. Untuk mencuri firman Tuhan. Orang Iya. Kristen, Yahudi dan juga orang Hindu seperti itu. Makanya kau lihat lambang anak bintang di atas masjidmu itu adalah lambang kepunyaan orang Hindu. Karena agama tertua orang agama Hindu tertua. Makanya lambang ini bulan pipi, ini bintang buang itu terus. adalah Ah. makanya lambang bulan bintang di atas masjid Anda itu adalah lambang yang dimiliki oleh Hindu, dewa Hindu alias dewa Siwa. Dan juga kiblat yang kau sembah setiap hari jadikan kiblat itu adalah kiblat yang dimiliki oleh ajaran-ajaran Hindu. Bukan kalian. Tuh kalian Terlalu itu siapa? sulit kebenaran Nggak ada. membuatnya Kita bongkar di kepanasan. sini, Bang. Kau jangan kepanasan ketika kita Iya. bongkar ajaran Saya yang tidak kepanasan. ajaran tukang kopi-kopi, tukang Iya. curi-curi itu kau kepanasan mau menghalalkan darah saya. Oh, Tuhan saya tidak akan pernah membiarkan saya jatuh sehelai rambutku kalau tanpa izin Dia. Iya. Walaupun saya di tengah-tengah pedang yang kamu bawa pun saya tidak akan diterkam oleh pedangmu karena saya dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa itu. Jadi Iya. pedang Anda tidak berfungsi untuk menghalalkan darah saya. Iya, Kecuali pedang dia guna sentuhan pernah saya. istrinya. Ya. Tidak ada Kau jangan nakut-nakuti aku dengan darahmu halal bagiku. Aku nggak pernah takut dengan ancaman-ancaman demikian, bro. Tapi Ya. gini, bentar dulu. cari Tapi ayat-ayat gini. yang lainnya. Oscar, kau jaga kan? Aku itu orang pilihan Tuhan. Ketika kamu mengatakan itu, hati-hati kau. Tuhan sedang bekerja dengan kau. Kalau kamu tidak hidup, Luar biasa. kamu dasar Roh kamu Kudus menuntun. akan dilawat Tuhan. Saya percaya dengan apa yang saya sampaikan, apa yang saya Luar biasa. huraikan, pasti Tuhan Yesus sedang bekerja dan Roh Kudus sedang bekerja di dalam kamu. Roh Iblis. jin dan setan, roh Islam di dalammu keluar di dalam nama Yesus. Ya, Jangan sampai iblis. jangan Makanya sampai. dan kamu lihat Amin. ketika kita lihat ya ada sosok siapa itu sosok siapa yang dimasukkan ke dalam kandang singa itu siapa itu Iya, saudara. Iya dengan Nabi siapa itu dimasukkan ke dalam kandang singa Elia. yang buas tidak dimakan sama sekali ya itu cerita itu adalah cerita nyata ya karena ketika apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan kita ya Daniel dengan Ya. dua orang anak muridnya lagi dimasukkan ke dalam kandang singa bro. Tetapi raja itu ketika beberapa hari kemudian datang melihat Daniel masih dalam keadaan sehat walafiat di dalam kandang singa itu. Dan pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Daniel itu dipercaya oleh raja itu karena raja itu percaya bahwa Tuhan yang dipercaya oleh Daniel itu sangat luar biasa dan sangat tidak bisa ditantang atau tidak akan terjadi sesuatu yang
tanpa izin dia. Jadi akhirnya raja itu percaya akan apa yang dikatakan oleh Daniel. Ya. Iya. Tapi saudara Oscar, aku mau tanya kau. Aku mau tanya kau dengan secara tanpa iman. Aku mau tanya kau. Kalau kau keluar Islam, apakah engkau tidak dihukum bunuh? Kenapa harus dihukum bunuh? Katanya ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Ajaran kasih sayang. Coba kau pikir. Kalaulah Islam itu ajaran damai, ajaran rahmatan lil alamin, kenapa orang keluar Islam harus dibunuh? Selama ini ada yang keluar Islam dibunuh kah? Oh, kalau di Arab dibunuh, bro. Saya itu keluar. Di Apakah di Malaysia? Aku mau tunjukkan. Undang-undang syariah di negeri Kelantan, orang Kelantan yang murtad itu dibunuh. Lagi kamu tutupi? Nah, ada mana contohnya coba? Saya ada undang-undangnya. Ada saya tulis undang-undang syariah. Ya. Aku nak tanya kau baik-baik. Kenapa harus dihukum undang-undang orang yang murtad? Apa kaitannya agama dengan undang-undang? Katanya ajaran paling damai dan choice. Kenapa tidak manusia ini memilih choice? Di manakah kebebasannya? Oi, aku akan tunjukkan datamu. Aku akan tunjukkan data undang-undang mengikut negeri Kelantan. Kalau kau mau naik, aku tunjukkan data mengikut negeri Kelantan. Ya. Saya orang Malaysia. Saya pernah duduk di Malaysia. Lama saya duduk di Malaysia. Tapi saya keluar. Kenapa apa? Tak ada damai. Oh, dibunuh pada saat itu. Aku mau tanya kau, bro. Apakah ajaran Tuhan dikatakan Tuhan? Bahkan kamu tidak mengenal Tuhan yang kau sembah, satu. Kedua, bahkan kamu tidak bisa keluar daripada ajaran itu. Kenapa? Karena intimidasi. Dan yang ketiga, di manakah freedom? Di manakah freedom? Di mana kemerdekaan? Di manakah freedom di zaman penjajahan? Iya, masalah menjajahan ya penjajah. Tapi kalau ajaran menjajah kita, kenapa kamu tidak bisa dikeluar dari situ? Kenapa? Ada sanksi. Nggak usah kau bertakiah di sini. Dah di bawah kau. Bang, perlu bedakan yang namanya penjajahan dalam undang-undang atau negara dengan penjajahan di dalam keagamaan. Keagamaan itu pilihan bagi setiap orang. Ya, karena tunjukkan. yang namanya agama adalah pilihan antara manusia itu dengan Tuhan. Jadi tidak bisa manusia lain mengatur manusia lain atas dasar agama, bro. Ya. Baca Itu apa kalau? Al-Baqarah 187. 183. Itu malamnya boleh. Tidak, 187. Petujuh ya. Ya, tuh ada tuh atas. Buka dulu undang-undang syariah di Malaysia. Apa yang tidak hukumnya? Time puasa boleh bersetubuh ya, tuh bersetubuh. Malam hari puasa bisa bersetubuh. Ini sudah terbukti ya. Tidak, undang-undang syariah tidak. Buka. Biar tidak asumsi. Halo Muin. Halo, Islam? Islam. Masih Islam juga. Apa yang perlu dipertahankan Islam itu, Bang? Berbohong dalam 3 hal. Apakah berbohong itu adalah benar? Salah lah. Iya salah. Tapi kenapa? Ya, kalau kamu benar ini tunjukkan, aku tunjukkan data ini. Salah atau tidak nih? Coba kau jawab. Mana? Baca. Nggak kelihatan. Itu di surat apa itu? Bukhari 1792. 1792 itu kitab apa surat apa? Dia sudah jelaskan itu, Bang. Cuman dia mau paksakan kehendaknya. Ini makanya enggak. Gini. Jadi artinya hajat dan berkata ini kan begini. Ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh para Yahudi. Iya kan? Ditunjukkan datamu putih.
Iya kan? Dosa takiyah. Bukan tempat bertakiyah. Bukan tempat kau berbohong dalam 3 hal. Enggak ada begini, enggak ada Inilah yang Islam mulai menyalahkan orang Yahudi. Padahal yang namanya baginda Terlalu menerima lucu. wahyu pun tidak ada kaitannya dengan orang Yahudi. Ulama-ulama membuat yang namanya tafsir ataupun hadis-hadis pun tidak pernah atas campur tangan orang Yahudi. Orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi yang disalahkan. Nanti salahkan Paulus. Astagfirullahaladzim. Astaga, memang inilah ajaran orang yang suka Menuduh itu memang melempar batu. ajaran Islam. Inilah ajaran Islam, Tunjukkan bukti. teman-teman. Jangan main asumsi. Tahu tak, Non? Oh, katanya tidak disalib. Tidak ada. Bang Muin, tunjukkan data kalau memang ada data. Karena kalau tidak ada data, kita cuma akan bernarasi liar dan debat kusir. Bohong. Tidak ada Iya. poin yang didapat. Kamu tunjukkan, iya benar Bang Ya, Arnold. kalau ada Kamu tunjukkan data kepada pembanding kami data yang dari Anda, pernah tunjukkan. ada orang Yahudi menuliskan Al-Quran atau hadis ataupun tafsir. Jangan dikit-dikit Yahudi. Hadisnya salah orang Yahudi. Hadisnya betul orang Arab. Astaga, inilah Islam. Makanya jangan kopi-kopian. Original biar jelas. Jadi silakan ya Bang Muin, kalau ada data pembandingnya yang mau menentang data dari host, silakan ditunjukkan. Biar kita Ini sama-sama Al-Quran. lihat. Ini Al-Quran nih. Quran. Oh, itu dibesarkan dulu host itu Bang Nol di siapakah? Mau tampilkan data ya? Silakan Bang Nol. Data apa? Oke. Data pembanding apa yang mau ditampilkan? Kan tadi mengenai puasa boleh mencuri. Tapi ini ada nih Al-Quran nih. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur bersetubuh. Nah, terus masalahnya di mana? Data pembandingnya itu untuk apa? Untuk menyanggah tadi narasi host, begitu? Ya. Begini Kalian Bang. itu, dari Bang. tadi saya sudah jelaskan. Tadi Zulum begini bukan Bang. melakukan hubungan. Masalahnya- Zulum bukan posisinya ada sebesar. Masalahnya begini Bang. Masalahnya Tidak oke lah. perlu Katakanlah dilarang. Muhammad itu mandi nujum ke apa namanya itu? Oke lah. Mandi junub, Berbuat bukan pada junub. malam Jangan hari, begitu. pagi hari baru mandi kan. Tetapi setelah mandi itu ada bercumbu lagi dengan si Aisyah itu main lidah-lidahan. Mana dalilnya? Idan, Mana dalilnya? Idan, Ada kau itu keluar tadi di dulu, host Idan. itu. Idan, Aku kau keluar dulu kawan-kawan. kena report. Ada orang mereport ini. Mana Ada mana? tukang report. Idan, Bang Os, tampilkan data tadi itu. Idan, kau keluar dulu ke bawah. Ada orang report kamu. Ada yang kepanasan. Iya, turun dulu ke bawah. Ada Ya, yang tampilkan, tukang Bang. report. Tampilkan Bang data tadi itu yang Nabi Muhammad berjumpa dengan Aisyah itu. Ya, ini. Ya, itu bukan pagi hari saja. Coba kau jelas ini. Ini kau jelaskan. Yang ini. Salahi alaihi salam mencium dan menjumbu istri beliau padahal beliau sedang berpuasa. Ada tak pagi Adakah hari di itu sini? kan? Pertanyaan saya. Di manakah tulis itu pagi hari? Di mana dalam Islam dilarang bercumbu dengan istri, mencium istri pada saat sedang berpuasa? Coba. Itu bukan selesai nanti, berpuasa, nanti. Bang. Itu pagi Nanti hari. ketujuh. Tahu tidak? Dalam berpuasa mana dalilnya Sabar bahwa Islam dulu, dilarang nanti. mencumbu istri? Iron, naik Iron. Jadi, Tanya. Bang Naik Iron. Bang Andi, Aduh. apa Anda akan mengatakan bahwa yang ditulis di hadis ini salah begitu? Mana salahnya? Mana Ini salahnya? yang bercumbu sambil main-main lidah itu bagaimana, Bang? Sekarang dalilnya bahwa dilarang bercumbu dengan istri. Oke, sabar. Oke, sekarang begini, sabar. Bang. Jangan Kembalikan ke abang ya. Coba mana ada dalil yang membolehkan pada saat puasa bercumbu dengan Iran, istri tunjukkan sambil data main-main tadi. lidah? Bang Oscar. Tunjukkan data tadi, Iron. Yang apa Itu hukum hadis. dalam Islam berpuasa? Jadi hadis Ya. itu bukan dalil. Dalil mencumbu Iya, istri. sabar. Sebentar. Ada data dari Sabar. host. Sebentar. Jangan kepanasan. Santai. Terlalu sulit untuk kebenaran, ya. Terlalu gampang untuk dalam kebohongan, untuk kebodohan. Itulah namanya kebodohan. Ya,
Ini baca. Melakukan persetubuhan semasa berpuasa dalam bulan Ramadan adalah haram dan dosa besar hukumnya. Sekarang saya tanya pengertian persetubuhan menurut Sepandai-pandai tupai melompat airnya jatuh ke dalam gaung. Yang namanya mengulung lidah atau bercium-ciuman itu juga nafsu itu, Bang. Iya, Tentunya berarti seseorang bangkit tidak bisa menahan hawa nafsu itu. Begini Bang Arnold, nggak mungkin seseorang itu nafsunya tidak naik tiba-tiba cium orang lain. Tapi Iya, nafsu birahinya apalagi itu sambil naik main-main baru dia lidah. melakukan hal itu. Apalagi sampai lidahnya berkelit-kelit di dalam mulut. Aduh, Astagfirullahaladzim. bagaimana Bang Oscar? Astaga, kebenaran tuh sulit, kebohongan itu sakit. Ya, itulah nafsu, brother. Tidak ada yang namanya nafsu. Oh, congonya tidak hidup, berarti batangnya udah mati. Itu aja. Nggak usah jauh-jauh ya, host agak tajam sedikit, saudara ya. Itu namanya mati pucuk, saudara. Lo apa arti persetubuhan? Coba Hadis apa maksud riwayat persetubuhan? mencium, mencumbu istrinya saat berpuasa ada semua. Iya, banyak itu. Ini banyak. Mui, buka mute Mui. Wah, Tapi ini maksudnya, makanya saya bilang dalilnya melarang itu mana ada melarang itu. Aduh, ternyata dia bukan saja peka, saudara. Dia sudah rabun. Jelaskan dulu arti persetubuhan. Mulai sudah rabun kau, Oscar. Tadi mata kau jelas, sekarang Kau rabun. mulai buta huruf, kau mulai buta mata, buta hati, telinga pun ikut buta. Kita sudah tunjukkan hadis, buta otak. bahkan di dalam Al-Quran sendiri tidak mengharuskan hal itu, hal yang berkaitan dengan nafsu-nafsuan itu. Makanya kau coba untuk menyembunyikan ajaran seks ini, astagfirullahaladzim. Makanya kau jangan bermimpi terus, setiap hari mimpi ada seks di surga, biar kau mimpi terus dengan 72 bidadari. Itu bohong. Itu adalah dongeng semata, karena itu adalah sebuah kitab yang mencatat di dalam kitab Yahudi. Ini ada di Di sini. dalam kitab, sabar dulu Bang Arnold, sebentar Bang Arnold. Di dalam kitab Yahudi yang menjelaskan tentang hal itu, bahwa setiap orang Yahudi yang hidupnya benar masuk surga akan diberikan 72 pohon anggur, bukan 72 bidadari. Astagfirullahaladzim. Islam. Dari mana dalilnya? Saya dilarang dengan Tuh. kalian mau bercumur dengan istriku pada saat puasa. Hadis Sumar bin dilarang itu Abi bersetubuh. Salamah yang bertanya kepada Nabi, apakah seorang yang berpuasa boleh mencium istrinya? Nabi menjawab, boleh. Boleh, siapa Hadis bilang Bukhari. Boleh, kata Muhammad, kata Allah tidak boleh. Lengkut Al-Quran. Menurut Aduh. Quran, hukumnya tidak boleh, hukumnya dosa besar. Makanya kalian itu dibodohin sama yang si Baginda itu, tipu-tipunya. Katanya seorang yang menjadi tauladan kepada papanya nanti ku report loh. Artikan bersetubuh dengan mencium istri. Nanti ku report loh, bisa nggak jangan bahas-bahas tadiku itu. Oh. Ini kenapa ini naik-naik langsung bilang mau report ini? Kenapa Bu Putri? Enggak, kakak itu janda dia. Oh, Kepanasan, gunung berapi, meletup. Aduh.